Halo guys, kali ini saya akan mereview film Telepon Neraka atau Hellbound. Hellbound adalah film komedi horor Prancis yang diterbitkan tahun 2007 yang ditulis dan disutradarai oleh James Hart. Jangan lupa di-subscribe dan di-like ya. Kalau pembawaan saya kurang berkenan, tolong dimaklumin ya guys. Langsung tonton aja videonya. Film dimulai, Sisit mengagumi seorang perempuan, namanya si Enggi. Temennya si Pierre, yang biasa dipanggil Tiger, dibujuk biar suka sama si Enggi. Sisit setuju aja. Dia memutuskan biar si Enggi itu terkesan dengan gaya skateboardnya. Awalnya dia itu tertarik, namun Sisit nabrak gerobak tukang sayur. Kedua temannya si Enggi, si Margot, dan Clement tertawa sementara si Enggi menarik dirinya Sid berdiri. Sid menawarkan rencana kepada si Enggi, tapi pacarnya si Enggi, Virgil, dan teman-temannya mengawasi dari kejauhan. Enggi sih setuju aja dan menawarkan nomor ponsel Sid. Namun Sid menjawab, gue nggak punya ponsel sama sekali, katanya. Terus si Tiger, temannya Sid, nyeletuk, bohong, si Sid harus membatalkan paket ponselnya karena pacar usianya yang gila itu menguntitnya. Tidak terkesan teman-temannya meninggalkan si Enggi. Selanjutnya, si Sid pulang ke rumah. Sid nanya ke ibunya, dia bisa mendapatkan uang ulang tahunnya dulu nggak? Terus dikasih 30 euro. Tapi malah dia minta bosnya, si Fritz, di restoran siap saji, tempat dia bekerja. Selanjutnya di tempat pekerjaannya, Sid minta gajinya dibayar duluan sama bosnya. Tapi bosnya menolak karena dia punya duit 30 euro doang. Akhirnya dia pergi ke toko ponsel. Setelah beberapa kali tawar-menawar, akhirnya dia itu dapat ponsel warna merah bertanduk. Telepon itu menjadi hidup di tangannya. Si penjaga toko heran, waktu dia beli itu nggak nyala. Tapi setelah dipakai Sid, kok nyala? Makanya dia ngerebut lagi. Tapi pas direbut, si Sidnya melarikan diri. Selanjutnya, sesampainya di sekolah, Sid pamer sama temennya, yaitu si Tiger. Dia itu kagum dan terheran-heran. Sementara si Cleme, temannya si Enggi, membual sama teman-temannya tentang kesuksesan audisinya. Sid akhirnya memberanikan diri meminta nomor teleponnya si Enggi. Tetapi teman-temannya membawa Enggi melarikan diri alias membawa kabur si Enggi. Di kelas sains, Sid dan Virgil diejek oleh Virgil dan teman-temannya. Saat pelajaran berlanjut, Hellbound atau telepon yang dibeli Sid itu tiba-tiba nelponin si Margot, meminta untuk membakar rambutnya si Cleme. Dihipnotis, Margot menurut, dia dikirim ke kantor kepala sekolah. Dia mencoba menjelaskan apa yang dia lakukan. Karena tidak berkesan, kepala sekolah membiarkannya pergi tanpa hukuman yang jelas. Sepulangnya sekolah, mengunjungi toko sket favoritnya dia. Namun kecewa karena pemilik tokonya sifatnya sudah berubah. Mereka pergi tidak membeli satu apapun. Dan keesok harinya, di rumah sebelum sekolah, Sid melatih dirinya apa yang mau dikatakan si Enggi. Yang membuat malu, telepon itu memanggil si Enggi. Si Sid berbahasa basi dengannya. Dan ketika dia menutup telepon, dia terkejut melihat si Margot di daftar panggilan nomor teleponnya. Di kelas matematika, Margot meminta maaf pada si Clem, tapi si Clemennya nggak mau nerimanya. Selama ceramah gurunya, si Sid memberitahu Tiger tentang tindakan aneh di telepon. Kesal dengan pembicaraan mereka, si sang gurunya mengibaskan kapur di kepala si Sid dan meminta menjawab pertanyaan yang sangat sulit. Sid melihat telepon tanpa daya dan takjub. Teleponnya memberikan jawaban yang benar. Namun gurunya bingung, yakin si Sid ini curang dengan kalkulator ponselnya. Dan menyita ponselnya, lalu dilemparkan ke jendela. Setelah kelas selesai, Sid dan Tiger buru-buru ngambil teleponnya tuh. Dan akhirnya tidak rusak teleponnya. Dan akhirnya mereka pun bingung kenapa telepon ini bisa pintar itu. Lalu si Sid dan Pierre melihat si Enggi dan teman-temannya lagi diantar ke kelas berikutnya oleh Virgil, pacarnya si Enggi dan rombongannya.
Malamnya Pak Guru sedang bekerja di kelas. Dia itu tiba-tiba nerima telepon misterius, kemudian beralih ke Sid yang bangun di hari ulang tahunnya. Dan telepon mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya dalam bentuk hologram. Si Sid menjemput Pierre, temannya, ke sekolah dan memberitahunya ke dia tentang hal semalam. Pierre pun khawatir akan hal itu, nyuruh si Sid buang teleponnya, tapi Sidnya menolak. Pierre mengambil telepon dan meminta bantuan untuk menyingkirkan penahanan mereka. Ia manggil sekretaris sekolah. Mereka itu mengambil keuntungan dan juga tidak hanya menahan mereka, tetapi juga memasang menu McDonald untuk makan siang sekolah mereka. Dengan telepon, anak-anak bersenang-senang. Sementara di sekolah, petugas kebersihan menemukan guru Mizou tergeletak di tanah dengan mulutnya penuh kapur. Di klub tari telenjong, Tiger meminta untuk pinjam telepon agar dia bisa menelpon orang tuanya yang sudah bercerai, biar mereka bisa bersatu lagi. Tapi Sidnya menolak, percaya bahwa teleponnya telah memilih dia karena suatu alasan. Namun dia mengalah. Namun telepon itu menolak bekerja untuk Tiger, menyebabkan dia berkomentar bahwa telepon tersebut sudah jatuh cinta sama Sid, menjadi semakin bergantung pada kekuatan telepon. Sid menggunakannya untuk berkencan dengan si Enggi, memaksa ayah Virgie untuk membelikannya mobil balap, meminta cuti kepada Tuan Frick, dan mendapatkan setelan yang bagus. Namun ketika Virgil menyerang Sid karena pencurian tersebut, telepon tersebut membunuh salah satu temannya. Setelah itu Enggi dan Sid ditangkap, tetapi komisaris setelah mendapat panggilan melepaskan mereka berdua. Khawatir akan menjadi hal buruk, Sid akhirnya membuang teleponnya dengan kehilangan atau menghancurkannya, tetapi tidak berhasil. Telepon kemudian menyatakan bahwa Sid adalah tuannya, dan siapapun yang akan menghalanginya akan meninggoy, dan Enggi menjadi target berikutnya. Bekerja sama, Enggi, Sid, Tiger, Virgil, dan lainnya berusaha menghancurkan telepon bersama-sama. Bahkan mesin hidro punya Ibu Enggi cuman bisa mematikan mesin teleponnya. Setelah dikejar-kejar orang yang telah terhipnotis dan kehilangan sebagian besar teman Sid, Enggi dan Tiger memutuskan membukukan ponsel dalam nitrogen cair. Sekelompok siswa yang kesurupan dengan paksa membawa Tiger untuk mendengarkan panggilan tersebut saat dia menyiapkan nitrogen, menjanjikannya kekuatan jika dia membunuh Sid, tapi dia masih menjatuhkan telepon di dalam tangki, mengungkapkan bahwa penutup telinga membuatnya kebal terhadap panggilan telepon. Pada akhirnya, 3 protagonis yang masih hidup membuang telepon beku itu ke laut di kapal saat Sid dan Enggi berciuman, dan film pun tamat.